Ayah bunda, gimana kabarnya? Balik lagi dengan aku Burhan alias Bastian, bapaknya anak-anak. Film ini requestan salah satu dulurku, Sabuen Jalak namanya. Maaf lur, baru bisa bawain. Ya malum aja, sebab aku kalau siang jualan dan baru bisa konten tuh malam sama subuh. Jujur baru 2 kali aku nonton film ini. Pertama dulu banget, sekitar tahun 2013an waktu aku masih kuliah di Harvard cabang Banyuasin. Dan keduanya sekarang. Anjir, super keren banget film ini. Taken, film yang dirilis pada tahun 2008 ini menceritakan sebuah mantan agen khusus yang memutuskan pensiun karena ingin hidup damai bersama putrinya. Namun keadaan pun seketika berubah saat putrinya berlibur ke Paris. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya serta loncengnya. Masa iya yang nonton banyak tapi 0,7% subscribe-nya? Itu 1% yang gak nyampe. Yuk bisa yuk subscribe yuk. Yuk diaturi alur ceritanya. Brian Miles, seorang mantan agen khusus yang kini memutuskan hidup sendirian karena sang istri telah menikah dengan pria lain. Pagi itu, Brian mendatangi sebuah toko elektronik untuk membeli sebuah mini kompo. Kemudian dijadikan kado ulang tahun anaknya yang genap 17 tahun. Tak sabar ingin bertemu anaknya, Brian tak membuang waktu, langsung ke pesta ulang tahun anaknya dan bertemu dengan sang mantan istri bernama Lenny. Namun setelah menikah lagi dengan seorang pria kaya, ia memutuskan mengganti namanya menjadi Leonor. Tak lama muncullah anak gadis satu-satunya Brian bernama Kimmy, di mana Brian sangat amat menyayangi Kimmy melebihi apapun di dunia ini dan akan melakukan apapun agar Kimmy bisa bahagia. Namun nampaknya kehadiran Brian tidak lebih dari hanya formalitas saja. Karena setelah sang ayah tiri datang dengan membawa seekor kuda, Kimmy pun nampak terlihat lebih bahagia dengan hadiah tersebut. Saat malam ketika di rumah, Brian kedatangan 4 temannya. Terlihat begitu peduli teman-temannya hingga mereka menghabiskan waktu bersama. Di tengah perbincangannya, salah satu teman Brian yang berprofesi sebagai bodyguard artis mengatakan bahwa ia kekurangan 1 personil di timnya untuk mengamankan seorang artis wanita di sebuah konser esok pagi. Dan sebagai seorang mantan agen khusus pun itu bukan masalah besar baginya. Good night, guys. Keesokan harinya, saat hari H, Brian bertugas untuk mengawal artis sampai masuk ke ruang ganti. Di sana, Brian sempat mendengar si artis sedang latihan dan memuji bahwa suara si artis begitu indah. Serta Brian pun mengatakan bahwa putrinya juga ingin menjadi penyanyi dan meminta saran kepadanya. Namun si artis justru hanya mengatakan, sambil menunggu si artis manggung, Brian dan timnya pun menghabiskan waktu sambil bermain QQ. Lalu tak lama, Kimmy pun menelponnya untuk mengundang Brian makan siang berdua esok hari. Dan hal itu pun membuat Brian sangat amat senang. Setelah konser, penonton pun tiba-tiba anarkis, di mana para penonton tiba-tiba menerobos pagar pembatas. Dengan cepat, Brian pun mengamankan sang artis. Dan akhirnya, kita diperlihatkan sedikit kemampuan Brian, di mana Brian dengan mudahnya melumpuhkan seorang pria misterius yang berniat menyerang si artis. Sebagai rasa terima kasihnya, si artis pun memberikan sebuah kartu nama dan meminta Brian menghubungi nomor yang terdapat di kartu nama tersebut jika ia ingin putrinya menjadi penyanyi. Thank you. Esok harinya, Brian sudah terlihat di sebuah restoran dan tak lama datanglah Kimmy bersama ibunya, Lenny. Alih-alih mengajak Brian makan siang berdua, ternyata Kimmy hanya ingin meminta tanda tangan Brian sebagai syarat untuk bisa bepergian ke luar negeri. Meskipun Brian begitu mencintai Kimmy, Brian begitu sadar bahwa betapa kerasnya dunia luar dan betapa bahayanya di luar sana, sehingga ia menolak untuk memberikan izin karena ia khawatir terjadi apa-apa dengan Kimmy. I know the world, sweetie.
Hal itu tentu mendapat pertentangan dari Lenny, di mana dia dengan memaksa Brian untuk menandatangani surat tersebut sehingga terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Brian pun justru memberi sebuah pilihan agar dirinya bisa ikut ke Paris dan menjaga Kimi. Namun hal itu pun tak membuat Kimi berhenti merengek. Kesal akan hal itu, Kimi pun lantas pergi meninggalkan ayahnya. Mungkin berkesan berlebihan Brian memperlakukan anaknya. Namun untuk seorang pria yang bernaluri ayah dan memiliki anak perempuan satu-satunya lagi, Anda pasti mengerti dengan perasaan Brian yang begitu mengkhawatirkan Kimi bepergian ke luar negeri. Karena tak ingin melihat Kimi sedih, esok harinya Brian justru menandatangani surat tersebut dan mengizinkan Kimi pergi ke luar negeri. Dengan syarat ia harus terus menghubungi Brian demi memastikan Kimi sampai dengan selamat. Tanpa mereka sadari, keputusan tersebut adalah awal mimpi buruk yang akan Kimi alami ke depannya. Thank you, Daddy. Thank you. I love you, Dad. Singkat cerita, saat di bandara, terlihat nampak begitu berat Brian melepas kepergian anak semata wayangnya. Seolah ia merasakan firasat buruk yang terjadi pada Kimi selanjutnya. Love you. Singkat cerita lagi, di Paris, Kimi bersama temannya bernama Amanda bertemu dengan seorang pria yang sok akrab bernama Peter, yang menawarkan untuk memfotoi mereka serta mengajak mereka berdua untuk naik taksi bareng karena diketahui tarif taksi di sana begitu mahal. I'm Peter. Nice to meet you. Sesampainya di hotel, mereka pun berpisah. Kemudian Kimi dan Amanda masuk ke dalam hotel, di mana Amanda justru langsung menyalakan musik untuk bersenang-senang di sana. Sementara itu, Brian mulai ketar-ketir di mana Kimi tidak mendengar panggilan dari Brian. Sampai akhirnya, saat Kimi angkat, Kimi pergi ke sudut lain di ruangan tersebut untuk berbicara dengan ayahnya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Kimi mulai panik saat melihat dua pria misterius memasuki kamar mereka. Kemudian melumpuhkan Amanda, sehingga hal itu pun membuat Kimi ketakutan. Merasa putrinya dalam bahaya, Brian pun tidak panik dan tidak langsung menelpon polisi. Melainkan, Brian justru merekam pembicaraan tersebut. Dan Brian sudah bisa menebak bahwa anaknya sudah pasti akan tertangkap. Stay focused, Kimmy. You have to hold it together. Dengan cepat, Brian meminta Kimi untuk bersembunyi di bawah kasur. Kemudian, dia menginstruksikan pada Kimi agar meninggalkan ponselnya di lantai. Lalu meneriaki ciri-ciri si penjahat saat si penjahat itu menangkapnya. You will have 5, maybe 10 seconds. Shout out everything you see about them. Hair color, eye color, tall, short, scars. Tak lama si penjahat pun datang. Kemudian Brian meminta Kimi untuk mendekatkan ponselnya ke arah mereka agar Brian dapat merekam percakapan mereka. Lalu yang terjadi, ya, tiba-tiba Kimi ditarik oleh salah satu dari mereka. Serta Kimi pun meneriaki ciri-ciri mereka, yakni berjenggot, tinggi 6 kaki, bertato di tangan kanan bulan bintang. Terdengar dari HP Brian seolah HP Kimi diambil seseorang. Brian pun mengatakan sesuatu yang cukup mengintimidasi mereka, yakni, "Aku tak tahu siapa kau. Aku tak tahu apa yang kau inginkan. Bila ingin uang tebusan, aku tak punya. Tapi yang kupunya hanyalah keahlian yang amat khusus, yang kudapat selama aku berkarir. Bila putriku dilepaskan, semuanya akan selesai. Aku tak akan mencarimu. Tapi, bila tidak, aku akan mencarimu, aku akan menemukanmu, dan aku akan membunuhmu." Si penjahat pun menjawab, "Good luck." Jujur aku pribadi dengernya merinding cu. Main-main dia sama pemeran utama ya. Setelah mengetahui jawaban yang dipilih oleh si penjahat, Brian pun dengan cepat pergi ke rumah Lenny. Dalam perjalanan, Brian mengirimkan hasil rekaman si penjahat kepada temannya Sam, si bodyguard artis, untuk dianalisis. Saat sampai, tanpa basa-basi, Brian langsung menanyakan tentang bisnisnya Stuart di luar negeri, apakah ia memiliki musuh di Paris. Karena diketahui sebelumnya, Stuart pernah mengalami kegagalan bisnis minyak dengan orang Rusia, sehingga disinyalir mereka melampiaskan kegagalan tersebut kepada anak tirinya Kimi. Stuart pun kebingungan lantaran Brian mengetahui tentangnya hingga sejauh itu. Brian hanya menjawab, "Aku tak akan membiarkan putriku tinggal bersama seseorang yang tidak ia ketahui asal-usulnya." Without knowing everything about them. I got a call from her. There were people in the apartment, then she was taken. Kemudian Brian pun masuki kamar Kimi untuk mencari sebuah petunjuk, serta Brian meminta Stuart agar disiapkan sebuah pesawat untuk menyusul Kimi ke Paris. Namun tak lama, Brian mendapatkan telepon dari Sam yang mengabarkan hasil analisisnya tentang rekaman yang ia kirim. Ternyata mereka adalah pelaku sindikat perdagangan wanita.
Dengan modus menawarkan tarif liburan ke Eropa yang murah, kemudian mereka diculik, lalu diselundupkan. Dan yang parahnya, mereka dibuat kecanduan narkocok. Serta mereka dijadikan, mohon maaf ya, pelacur atau bahasa halusnya WTS. Mendengar hal itu, Landy pun hanya menangis. Lah, tadi siapa yang maksa-maksa supaya Kimi dikasih izin pergi ke Paris? Ujung-ujungnya, Brian yang direpotkan. The one you spoke to, his name is Marco. Says you have a 96-hour window from the time she was grabbed. No, no, no. Sesampainya di Paris, Brian tak membuang waktu, langsung pergi ke hotel tempat Kimi menginap. Di sana, Brian tak sekonyong-konyong emosi, tapi ia tetap tenang dan berpikir jernih. Serta ia berusaha menganalisa TKP dan melakukan simulasi adegan yang dialami oleh Kimi sebelumnya. Di sana, Brian pun sempat menemukan benang bekas sabekan baju si penjahat di pecahan kaca, serta HP milik Kimi yang sudah dalam keadaan rusak, di mana Brian pun mengambil memory card-nya untuk mencari petunjuk agar memudahkan pencariannya. Hebatnya, Brian mampu melihat segala hal secara detail, di mana Brian dapat melihat wajah si Peter dalam pantulan kaca. Di sisi lain, diperlihatkan Peter yang sedang di bandara, dia diberi kode oleh rekannya bahwa ia harus mendekati seorang wanita muda yang baru turun dari pesawat untuk kemudian mengajak wanita tersebut agar satu taksi bersamanya. Sampai sini bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa Peter di sini berperan sebagai peluru atau umpan, di mana ia menargetkan wanita-wanita muda yang nampak bisa ia kelabuhi dengan ketampanannya. Selanjutnya, target pun diculik seperti Kimi dan Amanda di scene sebelumnya. Lanjut. I'm Peter. I'm angry. Sebelum pergi bersama wanita tersebut, tak diduga Brian langsung menyerodok Peter dan maksanya buka mulut tentang siapa yang menculik Kimi. Sayangnya rekan Peter satunya menarik kaki Brian, sehingga Peter pun bisa menjauh dari Brian. Brian sempat sedikit lagi mendekat ke Peter. Sayangnya Peter melompat dari flyover dan... ya, Peter pun harus tewas dihantam oleh sebuah truk yang melintas. Buat aku pribadi sih ngeliat scene ini jadi inget film Memories of Murder, di mana si pemeran utama udah menemukan saksi kuat, tapi sayangnya si saksi tersebut harus tewas di hadapan pemeran utama. Bedanya di Memories of Murder, si Kwang Ho ditabrak kereta sedangkan Peter ditabrak mobil. Kalau penasaran, ada kok aku ngebahas film Memories of Murder. Lanjut, meskipun Brian kehilangan saksi kuat, itu tak membuatnya putus harapan, di mana Brian pun menemui mantan anggota satu timnya pada saat menjadi agen khusus bernama Jean Claude Vitrel. Susah banget jir namanya. Dalam perbincangannya, Brian meminta sedikit bantuan pada Jean agar diberi informasi tentang kelompok yang berasal dari Albania. Jean pun memberikan sedikit informasi tentang sebuah tempat serta memperingatkan Brian agar tidak membuat onar di Paris. Brian hanya menjawab, "Jika perlu aku runtuhkan menara Eiffel untuk menyelamatkan putriku, akan kuruntuhkan." Mengetahui hal itu, Jean pun semakin khawatir dan mengirimkan salah satu anak buahnya untuk membuntuti gerak-gerik Brian di Paris. Berbekal informasi dari Jean, Brian pergi ke lokasi tempat bisnis komplotan tersebut yang berlokasikan di pinggir jalan. Tempat dijajakannya wanita-wanita, mohon maaf, WTS. Di sana Brian tak sendiri. Ia didampingi seorang penerjemah bahasa Albania, di mana Brian menyewanya dan memintanya untuk menunggu di mobil. Brian pun pergi menghampiri salah satu wanita di sana untuk memancing salah satu dari mereka. Di mana saat salah satu dari mereka datang, Brian diam-diam menempelkan sebuah mikrofon kecil di bajunya. Dengan bantuan si penerjemah, Brian pun memintanya untuk menerjemahkan semua yang dikatakan oleh si pria tadi. Hingga saat si pria mengatakan suatu lokasi di sebuah tempat konstruksi, di situ pria itu mengatakan bahwa ada barang baru yang baru saja tiba. Tanpa membuang waktu, Brian pun pergi ke tempat tersebut. Tanpa Brian sadari, anak buah Jean terus mengamatinya. Setibanya di sana, Brian pun menyamar seolah menjadi salah satu pelanggan di sana, di mana tempat tersebut dijadikan sebuah lokalisasi untuk kuproy-kuproy hidung belang. Menurut aku pribadi, jujur aja bro, scene ini paling mengganggu untuk aku yang punya adik cewek. Mengganggu banget lah pokoknya. Nggak tahu bagi kalian ya, pendapat atau enggak. Karena saat masuk, Brian dibuat begitu terkejut
yang mana di hadapannya begitu banyak wanita dalam keadaan teler pengaruh narkocok di dalam sebuah ruangan yang dibuat menggunakan kain sebagai pembatasnya. Sampai akhirnya Brian pun menemukan jaket milik Kimmy yang ternyata kini dimiliki oleh seorang wanita yang menjadi korban juga. Kemudian Brian pun mencoba membawa si wanita keluar dari sana. Namun tiba-tiba muncullah para penjaga yang langsung menyerang Brian hingga terjadi pertempuran di mana Brian yang hanya seorang diri mampu mengalahkan semua penjahat serta membuat tempat tersebut menjadi porak-poranda. Setelah itu, Brian pun membawa si gadis menuju sebuah hotel untuk kemudian ia rawat sampai pulih hingga bisa diminta informasi terkait jaket Kimmy yang ia miliki. Sementara itu, Jian pun mulai ketar-ketir mendengar laporan si pengintai bahwa Brian sudah membuat tempat konstruksi menjadi porak-poranda, serta ia pun kehilangan jejak Brian. Kemudian, keesokan paginya, Jian menghubungi Brian terkait keonarannya semalam, dan Jian memberitahu bahwa atasannya memintanya untuk menangkap Brian. Namun karena ia masih menganggapnya sahabat, Jian pun memberi keringanan dengan menunjukkan sebuah tiket pesawat agar Brian segera kembali ke Amerika. Namun seperti yang kita ketahui sebelumnya, tentu hal itu tidak akan dilakukannya dan Brian akan di Paris hingga Kimmy berhasil ia selamatkan. Singkat cerita, akhirnya si wanita pun siuman. Dengan nada yang lemah, si wanita mengatakan semuanya, bahwa dirinya juga diculik oleh penjahat tersebut. Saat itu, di sebuah rumah dengan ciri-ciri berpintu merah di daerah Paradise, ia bertemu dengan korban lainnya, di mana gadis tersebut memberikan jaketnya kepadanya, karena saat itu ia merasa kedinginan. Dan tak salah lagi, gadis itu adalah Kimmy putrinya. She's my daughter. She was nice. Dengan cepat, Brian pun mendatangi rumah lokasi sindikat tersebut. Dengan menyamar sebagai anak buahnya Jen, faktanya para sindikat tersebut membayar setoran kepada pihak kepolisian, sehingga bisnis mereka bisa tetap aman. One button and 30 agents will be here before you have time to scratch your worthless balls. Saat sudah bertemu dengan si pelaku, Brian tak sekonyong-konyong emosi dan berpikir jernih serta masih menganalisa para pelaku dengan bertanya siapa di antara mereka yang bernama Marco. Namun mereka justru malah tertawa. Insting pemburu Brian pun mencurigai bahwa si pelaku yang ditelepon waktu itu adalah pria brewok ini. Brian pun mengeluarkan secari kertas yang bertuliskan semoga beruntung dalam bahasa Albania. Sehingga saat si pria mengucapkannya, Brian langsung memastikan bahwa ialah pelaku ditelepon tempo hari. Good luck. Good luck. Good luck. Lalu Brian mengatakan, "Apa kau ingat denganku?" Si pria menjawab, "Hah? Siapa ya?" Paul Pogba. Brian menjawab, "Kita berbincang 2 hari yang lalu, dan aku menepati janjiku akan menemukanmu." Menyadari hal itu, mereka pun dengan cepat menyerang Brian. Selain ukuran tubuh Brian lebih besar dan tinggi, Brian memiliki privilege sebagai pemeran utama, di mana semua penjahat pun tewas dengan mudah olehnya. Kemudian, Brian memasuki satu persatu kamar di rumah sindikat tersebut untuk mencari Kimmy. Lagi-lagi scene ini bagi aku pribadi sama kayak scene yang di lokasi konstruksi sebelumnya. Mengganggu banget lah pokoknya scene ini.
Kalau kalian penasaran, tonton deh filmnya secara utuh, di mana Brian menemukan begitu banyak ruangan yang berisikan wanita dalam keadaan teler oleh pengaruh narkotik. Brian dibuat sangat amat terpukul tatkala ia menemukan Amanda, temannya Kimmy, sudah dalam keadaan tewas karena overdosis narkotik. Kemudian Brian pun melakukan interogasi brutal, di mana Brian menancapkan 2 paku tepat di pahanya. Setelah itu, Brian pun menyetrumnya hingga si pria mengatakan kemana Kimmy putrinya mereka jual. Sempat beberapa kali menolak untuk memberitahu. Brian pun terus menyetrumnya hingga si brewok mau membuka suara dan menyebutkan sebuah nama, yakni Patrice St. Clair. Yang mana itu merupakan petunjuk terakhir tentang keberadaan Kimmy, putrinya Brian. Lalu Brian pun membunuhnya. Where is she? Where is my daughter? Conspiracy. Lot of money. Keep versions. You sold my daughter. You sold her. To who? That's a supply. Karena tidak mengetahui siapa itu Patrice, Brian pun mendatangi rumah Jane, di mana pada saat itu Jane yang hendak makan malam, tiba-tiba ia menodongkan sebuah pistol ke hadapan Brian. Namun ternyata pistol tersebut tidak ada pelurunya. Ternyata Brian sudah mengambil peluru pistol tersebut sebelum Jane datang ke rumahnya. Sempat menolak memberitahu siapa itu Patrice, Brian pun terpaksa melukai istrinya Jane dengan menembaknya di bagian lengannya. Sampai akhirnya Jane mau memberitahu siapa dan di mana Patrice tersebut. Apologize to your wife for me. Terlihat dari penampilannya, Patrice sendiri adalah orang yang begitu kaya dan penting, di mana Brian tak sedikit pun gentar. Justru, Brian dengan santainya menyamar menjadi polisi, agar dia bisa masuk bergabung menjadi salah satu tamu di tempat tersebut. Satu persatu anak buah Patrice dilumpuhkan oleh Brian, sampai akhirnya ia tiba di sebuah ruangan gelap. Betapa terkejutnya Brian saat melihat ruangan tersebut, ternyata itu merupakan tempat pelelangan wanita-wanita pilihan yang kemudian akan dibeli oleh orang kaya. Satu persatu wanita maju, sampai akhirnya ada seorang gadis yang diperlakukan khusus. Betapa terkejutnya Brian saat melihat wanita tersebut adalah Kimmy, putri kesayangannya. Buy her! 150? I heard what you said. That concludes the sales for tonight. Setelah memaksa orang kaya yang berada di hadapannya untuk membeli Kimmy, tiba-tiba Brian dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Saat sadar, Brian sudah dalam keadaan terikat. Brian pun mengatakan bahwa ia adalah ayah dari wanita terakhir yang tampil. Namun Patrice dengan santainya mengatakan bahwa ini hanyalah bisnis. Bagi mereka, nyawa manusia tidak lebih dari sebuah benda yang dapat diperjualbelikan sesuka mereka. Setelah itu, Patrice pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Brian dengan cara tanpa ada suara sedikit pun. Untuk itu, salah satu dari mereka mengambil seutas tali untuk kemudian mencekik Brian, agar Brian tewas dengan tenang. Yang selanjutnya terjadi, Brian pun diselamatkan oleh baut pipa yang sengaja dipasang kendor oleh produser. Hal itu pun membuat Brian bisa lolos dan menghabisi mereka semua. Setelah itu, Brian pun mengambil pistol mereka dan menghampiri Patrice untuk menanyakan kemana putrinya dibawa. Sempat menolak memberitahu, Brian pun beberapa kali melukai Patrice dengan menembaknya. Where is she? Please, understand, please. You have no idea. There's a boat by the quay. Setelah mendapatkan lokasinya, Brian pun kemudian membunuhnya. Wow. Dengan cepat, Brian mengejar sebuah kapal yang belum lama berangkat, di mana Kimmy dibeli oleh orang kaya sebelumnya yang tadi kita lihat. Kemudian Brian pun turun dari mobil, lalu loncat ke kapal tersebut. Dengan mudah, Brian melumpuhkan satu persatu anak buah si orang kaya. Dan sampai akhirnya, Brian pun bertemu langsung dengan orang yang ia paksa untuk membeli Kimmy sebelumnya. Sempat sedikit kewalahan melawan pria tersebut, namun Brian berhasil membunuh pria tersebut.
Sampai akhirnya di sebuah ruangan, Brian menemukan Kimmy bersama seorang pria tua. Kemudian Brian menembak si bapak sampai tewas saat itu juga. Setelah itu Brian dan Kimmy kembali ke Amerika. Film pun ditutup dengan Brian dan Kimmy mengunjungi kediaman artis yang ia kawal sebelumnya untuk mencapai cita-citanya sebagai penyanyi di kontes KDI. Dan film pun selesai. Untuk plotnya lumayan singkat, padat, jelas. Untuk ratingin peroleh film ini di IMDb aku rasa nanggung banget. Semestinya sih 8, karena begitu banyak pesan moral yang disampaikan secara tidak langsung dari kisah Brian dan anaknya. Untuk adik-adik yang masih suka melawan ayah atau ibu kalian, percayalah, orang tua kalian mengetahui dan paham betul apa yang kalian butuhkan, bukan apa yang kalian inginkan. Jadi segitu aja alur cerita kali ini. Nanti kita lanjut ke Tekken 2 yang pastinya lebih seru. Dan yang terpenting, tonjok dulu tombol subscribe-nya. Masa iya cuma 0,7 yang subscribe, kalian tega. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cuko dapat cuko, pempek tengah duo. Aku Burhan, pamit undur diri. Assalamualaikum.